panas kasus ikan asin, pekan ini kian pelik menjepit nasib Gali Ginanjar dan Pablo Benua di tahanan Polda Metro Jaya. Bagaimana tidak, akibat video permintaan maaf yang heboh mengulik reaksi publik hingga emosi keluarga Fairuz, kini Gali Ginanjar juga harus gigit jari. Sebenarnya saya juga kaget sel tikus itu dari mana istilahnya, tapi mungkin isolasi gitu. Isolasi itu tidak dipermudah untuk berkomunikasi. Dulu awalnya Pablo dengan Ray masih bisa berkomunikasi, malam duduk di situ, tapi setelah kejadian ini nggak boleh. Tapi pasca ini saya nggak ngerti. Saya membawa handphone saya, kemudian memang saya minta terang-terangan gitu. Itu kan bisa dilihat di CCTV gitu. Cuma ditegur gitu. Akhirnya dampaknya setelah saya pulang jam 1 masuk sel isolasi. Uniknya tidak hanya Gali Ginanjar, Pablo Benua yang turut menjadi tersangka kasus ikan asin oleh pelaporan Fairuz Arafik pun konon juga terseret masuk ke dalam sel isolasi. Buktinya saat dikunjungi sang ayah tepat di hari ulang tahunnya pada hari Kamis kemarin, sang ayah terlihat lega. Karena tepat di hari ulang tahunnya, Pablo Benua bisa keluar dari sel isolasi sehingga bisa merayakan momen ulang tahun. Dengan memakan makanan yang khusus dibawa sang ayah untuk menggalang berkat doa. Karena selain tersandung kasus ikan asin, Pablo Benua juga sedang terancam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Hingga konon jadi mendadak jatuh sakit karena sesak nafas. Tersebut Pablo ingin berbagi kepada rekannya di dalam gitu. Ya mungkin dengan ini semua masalahnya paling tidak bisa terselesaikan. Mohon doanya semua karena hari ini Pablo ulang tahun gitu. Kan dia kan udah pindah sel kembali, udah diumum kembali. Hari ini dia berbagi dengan teman-teman ini satu selnya dia berbagi makanan gitu. Makanan aja dia bilang tadi buat berbagi di dalam, buat teman-teman dibagikan makanan di dalam gitu. Dia hanya menceritakan begitu tertekan dan sesak napasnya dia masuk di ruangan yang menurut dia beda dengan sel sebelumnya, kira-kira itu aja. Awalnya kita tanda booking dulu 5 juta, lalu transfer 54%, setelah itu sekitar dijanjikan 14 hari bisa serah terima kendaraan, gitu. Tapi proses serah terima kendaraan ini sendiri itu tidak langsung diterima, harus dikejar-kejar. Itu yang menjadi tanda tanya juga. Awalnya kita dijanjikan akan diberikan STNK asli, tapi hanya dijanjikan aja sebagai pengganti surat jalan. Dan surat jalan ini ternyata setelah ditelusuri adalah palsu, dikeluarkan dari Polda Sumatera Utara. Saya pikir ini mungkin kesalahan yang sangat besar buat dia ya. Jadi masuk unsur pemalsuan seperti ini. Dan saya pikir ini saya mengapresiasi pihak kepolisian jika bisa mengusut dari siapa yang mengeluarkan surat keterangan jalan ini. Saya pikir ini titik awal untuk bisa menelusuri ini. Karena ini kan kejahatan ini. Supaya tidak terjadi pada korban-korban yang lain yang berikutnya. Ayah Pablo Benua memang pantas berusaha keras untuk menggalang doa. Lewat nasi berkat di hari ulang tahun Pablo, pasalnya bukan hanya satu korban yang bernama Leonardo saja yang mengambil langkah melaporkan Pablo Benua dengan pasal berlapis yaitu pasal 372 dan pasal 278 KUHP pidana. Tapi kabarnya ada lebih dari 20 orang dari berbagai daerah di Indonesia yang mengaku menjadi korban Pablo Benua dan kompak seperti Leonardo melaporkan Pablo dengan pasal yang sama. Dengan catatan kerugian yang tak main-main ratusan juta rupiah hingga konon miliaran rupiah. Ada yang datang ke rumah, ada yang langsung memaksa di jalan seperti itu. Dari situ saya putuskan untuk segera kembalikan unit. Kerugian yang aktual sama imaterial itu sekitar 600 juta. Saya mendengar yang dari Madiun, KPR-nya yang namanya Pak Yanuar itu sekitar 1 miliar dia kerugian, 1 miliar. Karena dia
sebagai dia semacam melakukan franchise dengan pihak perusahaan ini. Lalu ada dana yang harus dia setor, ya kan, harus ada unit yang dia gunakan, itu kerugian sekitar 1 miliar ya. Jadi untuk korban-korban ini memang tersebar di semua cabang PT IBIS di semua daerah seperti Samarinda, Surabaya, Madiun, Semarang sendiri, Jakarta, banyak. Jadi para korban ini kami ada grup ya, ada grup sebagai korban. Kita sekarang sedang melakukan pelaporan di daerah masing-masing. Kita sedang melakukan pelaporan daerah masing-masing supaya pelaporan ini sifatnya memang resmi. Jadi dari situ cepat atau lambat ini pasti akan naik. Ini saya berharap pada pihak terlapor, bahkan lawyernya, kalau memang kita bisa selesaikan, kita akan lakukan secara mediasi atau apapun. Tapi kalau memang hanya omong kosong, saya akan terus berlanjut ke proses hukum sampai selesai, sampai ini kita angkat ke media massa, sampai terlapor bahwa kasus ini memang murni kasus dugaan tindak pidana penipuan, di mana diatur dalam pasal 372 KUHP ya. Tapi tidak menutup kemungkinan pasal ini bisa dijuntokan dengan pasal 378 karena memang memenuhi dua pasal tersebut, memenuhi unsur dua pasal tersebut. Memang kedua pasal itu memiliki ancaman hukuman kurungan maksimal 4 tahun ya. Tapi kalau dijuntokan mudah-mudahan akan mendapatkan ancaman yang maksimal. Terkait penggelapan mobil kan ada dua. Ada satu yang dilaporkan oleh satu perusahaan leasing, itu objeknya 2 mobil. Status Pablo di sini sebagai tersangka. Kemudian ada kasus limpahan dari Mabes Polri yang orang per orang melapor penggelapan mobil, itu mungkin sekitar 20-30 mobil gitu. Di sini status Pablo masih sebagai terlapor, belum tersangka karena masih di data-data mobil masih penyidik masih intensif ini menyelidiki. Sosok Pablo yang diam-diam terkuak tersangkut kasus penipuan akibat bisnis yang diduga bodong sehingga diserbu pelaporan dari puluhan pihak di berbagai daerah Indonesia tak pelak menjulangkan tanya. Mungkinkah Rey Utami telah tertipu oleh Pablo Benua? Bahkan hingga kini nasib kedua anak Rey terkatung-katung bergantian diasuh oleh ibu dan sepupu Rey. Konon tak pernah dikunjungi oleh pihak keluarga Pablo Benua. Apa yang sebenarnya terjadi? Entahlah. Yang jelas bahwa ketika didaulat untuk menggulirkan doa di hari ulang tahun Pablo Benua sang menantu, Sulaiman ayah Rey Utami justru menyebutkan doa yang biasa digulirkan untuk orang lain, tanpa spesial ditujukan khusus untuk Pablo. Doanya seperti layaknya kita ke orang lain atau orang yang nggak spesial banget. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedepannya bisa lebih. Lagian juga sebelumnya masuk juga memang sering dengan saya ikut kalau kemana dititip ke saya, nggak masalah. Rey itu baik anaknya, pintar, sayang sama keluarga, baik. Kita bareng-bareng dari kecil ya, pokoknya baik deh, nggak nyangka bakal macem-macem gitu. Anaknya sih sama saya sama neneknya ya bareng-bareng kita rawatin. Anaknya lucu, sehat, alhamdulillah. Enggak rewel ya, cuma sempet ya namanya anak ya kangen sama mamihnya gitu. Saya nggak bisa komentar apa-apa kalau untuk hal yang ini gitu. Saya nggak tahu sih kalau perkembangan rumah tangga dia sama Pablo, saya kurang tahu, nggak tahu banyak. Untuk Rey ya, saya cuma berdoa yang terbaik untuk Rey, biar kuat, tabah, sabar, minta sama Allah dimudahkan dan dilancarkan semuanya. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua.
Dan saya Nisha Anggun pamit undur diri. Mari jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Sampai jumpa. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.